berdarah seperti yang sudah dijadikan tumbal, dan darah segar pun terus keluar dari tubuhnya. Lalu si sepuh ini bilang, "Wahai makhluk Allah yang rendah, kau, iblis, akan saya musnahkan atau kamu membuat perjanjian dengan saya." Lalu si panglima iblis ini bilang, "Saya tidak akan berhenti sampai akhir zaman. Saya akan mengganggu semua keturunan cucu Adam." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua, Faul. Dan di video kali ini gua akan membahas kisah mistis yang dimana ada satu spot tempat yang dihuni oleh ribuan jin, setan, dan yang satu ini bukan makhluk yang main-main, yaitu adalah panglima iblis. Gimana? Penasaran dengan kisah perjanjian iblis? Sebelum kita melanjutkan ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar lo tidak ketinggalan video terbaru dari gua. Oke, di sini aja. Jadi, kisah ini diceritakan oleh seseorang yang tidak mau disebut, dan kisah ini terjadi pada tahun 1950. Jadi ada satu cerita yang dimana di satu spot di kampung ini yang dihuni oleh ribuan setan, iblis, jin, dan satu lagi yaitu panglima iblis. Dan panglima iblis ini tidak main-main. Jadi, pada dahulu kala, nomor togel, tahu kan togel? Togel sangat digemari oleh orang-orang terdahulu. Dan di zaman kali ini yang sangat digemari oleh banyak orang yaitu judi online seperti slot. Dan sedikit cerita di sini, banyak korban slot yang sangat menderita pinjam online membuat dia tergiur dan bermain slot hingga membuatnya habis-habisan. Ada yang sampai menjual kebun orang tuanya, dan ada yang sampai menjual motor dia hanya untuk bermain slot yang katanya menjanjikan, padahal itu penipuan. Seperti yang diceritakan oleh bandar judi besar Kakap. Dan inilah yang dia bilang, ditawarkanlah peluang bahwa lu bisa dapat itu semua dengan cepat, instan, tanpa kerja, tanpa berkeringat, tanpa capek-capek. Oke, kita kembali ke ceritanya, yaitu ada beberapa cerita di tempat perjanjian iblis ini pada zaman dulu kala. Lu tahu, cicak dibakar. Untuk apa? Untuk meminta nomor togel. Pada waktu itu, ada yang bilang bahwa untuk mencari nomor togel cukup lu membakar cicak di tempat yang katanya bisa memberi nomor togel, atau bisa disebut dengan pertukaran. Si manusia ini memberi cicak yang sudah dibakar, dan si makhluk itu akan memberikan nomor pada si yang memberi cicak ini. Jadi pada saat itu ada seorang pria yang sangat tergila-gila dengan togel, sampai dia nekat meminta nomor togel sama bangsa demit. Dan banyak juga orang bilang bangsa demit juga bahwa bangsa demit akan memberikan nomor togel dengan satu syarat, apa yang dia minta harus dikabulkan. Jadi pada saat itu pria ini pergi ke tempat yang dinyatakan sangat sakral. Dia membawa lilin dengan alat bakar, dan di saat dia ritual, dia tidak membaca apa-apa. Di saat itu di tempat satu spot yang sangat gelap, dia menyalakan lilin dan membakar si cicak itu. Nah, si cicak ini dibakarlah sama dia. Dan tiba-tiba angin yang sangat dingin sangat menusuk kepada tubuh si pria ini. Lalu, tidak lama kemudian, di tempat itu sangat tercium bau bandot. Lu tahu
bau bandot itu menandakan bahwa datangnya makhluk yang disebut dengan genderuwo. Dan di depan dia melihat seperti mata yang tadinya setitik cahaya merah lalu membesar menjadi mata, dan tidak lama kemudian terlihatlah tanduk yang begitu panjang seperti tanduk kerbau yang melingkar di kepalanya. Tapi seorang ini tidak melihat wajah dan bentuknya, hanya dilihatkan mata sang di tengah-tengah tanduk itu. Lalu si makhluk ini hanya melihat, dan si pria ini meminta kepada makhluk itu dengan membawa kertas yang sudah disiapkannya. Lalu kertas itu ditaruh di samping cicak yang sudah dibakar itu. Bersama cicak yang dibakar, dia ditaruh di atas kertas. Dan ini sungguh ajaib, atau memang inilah tipu daya muslihat setan. Dengan cara seperti ini, atau manusia dengan cara memberikan dunia, dan si manusia ini percaya dengan makhluk ini, dan secara otomatis si manusia ini telah musyrik. Kenapa? Karena percaya dan meminta selain kepada Allah Wazala. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Dan setelah dia balik kertas ini bertuliskan nomor yang memang tidak jelas, tapi samar-samar nomor itu terbaca sangat jelas. Nomor ya 2388. Dan keesokan harinya dia samperin si Bandar Togel, dan dia memberikan nomor togel itu kepada Bandar. Dan alhasil, setelah dia menunggu, ternyata nomor itu tembus hingga puluhan juta. Dan pada tahun 50-an, 50 juta itu sangat besar. Dan ada cerita lagi, ada seorang pemuda yang sudah mentok karena dikejar dengan hutang. Lalu si pria ini bagaimanapun caranya, dia harus mendapatkan uang agar tidak dikejar-kejar oleh hutang. Dan dia pergi bertanya pada orang pintar, bagaimana caranya mendapatkan uang yang berlimpah secara instan. Lalu dia datang ke orang pintar, dan orang pintar itu bilang, Kamu pergi ke tempat ini, lalu kamu diam, lalu kamu membakar madat. Dan kalau ada makhluk yang datang dan menghampirimu, tangkap makhluk itu. Dan si pemuda ini hanya menurut dan siap melakukannya. Malam ini, Mbah. Iya, malam ini. Kamu kerjakan dan cepat lakukan. Dan si pemuda ini pulang, lalu malamnya dia bersiap-siap untuk melakukan ritual agar dia bisa mendapatkan uang secara instan keesokan harinya. Lalu dia pergi ke tempat spot yang gua tadi bilang, tempat perjanjian iblis. Dia diam di tempat itu. Dan lalu dia membakar madat seperti apa yang dibilang oleh si orang pintar tadi. Dia membakar madat. Sudah lama dia menunggu, sekitar 5 menit. Tidak ada yang terjadi apa-apa. Lalu dia mencoba untuk menunggu sampai ada makhluk yang datang. Dan secara tiba-tiba, keadaan yang tadinya banyak suara jangkrik, tongkerek, dan serangga-serangga lain yang aktif pada malam hari, tiba-tiba keadaan begitu sunyi. Bek, ada makhluk yang datang. Dan dia melihatnya kakek-kakek yang bungkuk. Lalu dia mencoba mengingat apa yang sudah dibilang oleh orang pintar tadi. Jika ada makhluk yang datang, kamu tangkap, kamu tubruk. Lalu dia mencoba untuk menangkap. Karena hati nurani dia merasa ragu dan takut. Namun
karena dia sudah nekat dan alhasil dia memaksakan diri untuk menangkap si kakek. Si kakek itu ditangkap. Buk! Hilang ada di sebelah. Lalu dia tangkap lagi. Buk! Hilang ada di sebelah lagi. Dia mencoba menangkap terus tapi tidak tertangkap. Dan si makhluk ini berpindah posisi dengan yang jarak yang sangat dekat. Dia mencoba menangkap, hilang, menangkap, hilang, menangkap, hilang. Lalu dia mengejar makhluk itu yang tiba-tiba jalan ke tempat-tempat yang begitu gelap. Dan lu tahu, keesokan harinya si pemuda ini ditemukan oleh warga di kebun warga dengan badan terkucur kaku, muka biru, pucat, dan sudah tidak bernafas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ramailah di situ cerita si anak pemuda ini. Dan karena ramai cerita si pemuda ini, lalu datanglah para sepuh-sepuh di kampung ini. Dan sepuh ini berkumpul untuk merundingkan bagaimana menyelesaikan masalah ini agar si makhluk di tempat itu tidak memakan korban lagi. Dan akhirnya satu sepuh datang ke tempat itu pada malam satu suro. Dia datang dengan pakaian seperti biasa, hanya memakai sarung, baju koko, lalu memakai peci, dan tidak lupa dia mengalungkan sorbannya di lehernya. Dia datang ke tempat itu. Lalu setelah datang ke tempat itu, sepuh ini duduk bersila dan bertawasul kepada Rasulullah, sahabat, malaikat, dan para alim ulama. Lalu setelah selesai, si sepuh ini bertawasul. Lalu si sepuh ini mengucapkan kata-kata yang membuat panglima iblis ini muncul di hadapan si kakek ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya khadam ya khadir. Hadir. Lalu si makhluk ini hadir dan sangat jelas wujudnya. Bertanduk, bermata satu, berbadan tinggi besar. Pohon bambu pun kalah tingginya oleh panglima iblis ini. Lalu di situ si sepuh bilang kepada si makhluk itu, Hai iblis, makhluk Allah, kenapa kamu mengganggu manusia dan sampai memakan korban manusia di kampung ini? Lalu si panglima iblis ini bilang, Dia menghampiri saya dan saya akan memberi apa yang dia mau, dan sebagai gantinya setelah saya memberikan apa yang dia mau, saya akan memakan korban. dan si sepuh ini bilang, dan yang membuat si panglima iblis ini bergetar dan marah. Lalu si sepuh ini bilang, Wahai makhluk Allah yang rendah, kau, iblis, akan saya musnahkan atau kamu membuat perjanjian dengan saya. lalu si iblis ini bilang, Iblis adalah makhluk yang paling sakti dan paling kuat. lalu si sepuh ini mengucapkan kata-kata lagi. Wahai makhluk Allah, kau derajatnya lebih rendah dari manusia. Saya memang manusia yang biasa, tapi dengan kehendak Allah, saya bisa memusnahkan kalian semua dan termasuk kau panglima. Lalu si panglima ini membuat semua keadaan di situ menjadi merah dan pertempuran pun terjadi. Suara petir bergelegur dan para warga pun sangat kaget dan keluar dari rumahnya masing-masing dan melihat di satu tempat itu yang dihujani oleh petir dan cahaya merah yang sangat menyala. Dan para warga itu penasaran apa yang sedang terjadi di tempat itu. Lalu
ada satu sepuh lagi yang bilang kepada warga, Berdiam diri, lihat saja. Minta doanya, semoga kita semua dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dan baca Al-Fatihah. Dan jangan lupa baca salawat. Dan pertempuran itu sangat-sangat dahsyat. Tiba-tiba satu keris menancap di pohon bambu. Des. Menancap dan menyala kilatan di ujung keris itu, dan si sepuh ini mengambilnya dengan sangat mudah. Dan apa artinya? Para penunggu di tempat itu dan Panglima Iblis pun sudah takluk oleh sepuh ini. Dan sebagai gantinya, si sepuh ini membuat perjanjian kepada Panglima Iblis ini. Saya minta kepada kau, wahai makhluk Allah, jangan sampai ada korban lagi. Dan si iblis Panglima ini hanya menunduk dan berkata, Ya, saya siap dan saya sanggup menyanggupi perjanjian ini. lalu si sepuh ini bilang lagi, Ingat, jangan sampai terjadi lagi dan memakan korban. Kalau sampai saya mendengar ada korban, saya akan balik lagi ke sini. lalu si Panglima Iblis ini bilang, Saya tidak akan berhenti sampai akhir zaman. Saya akan mengganggu semua keturunan cucu Adam. lalu si kakek ini bilang, Terserah, yang penting jangan dari warga sini. Kalau ada sampai warga sini, saya tidak akan membelas kasih lagi kepada kamu. lalu si kakek ini pulang dan si iblis ini pun kembali ke alamnya. Dan 1 minggu kemudian di spot ini ada penggalian tanah, dan sisa penggalian tanah ini menjadi kolam yang bisa dipakai, dan orang-orang terdahulu kompakan air, maka dia akan mandi dan bermain di tempat itu. Selama para warga, anak-anak bermain dan berenang di galian itu, tidak ada sampai meninggal. Dan para warga pun di situ mencari ikan, berenang, dan bersantai-santai. Lalu, tidak lama kemudian, ada satu anak-anak yang membawa teman sekolahnya yang di luar dari kampung ini. Secara tiba-tiba, si anak kecil ini yang dari luar kampung ini berenang, menyelam di kobakan air itu. Tidak muncul lagi. Dia tenggelam dan banyak orang yang mencoba menyelamatkannya, tapi tidak ditemukan. Padahal kobakan air itu tidak terlalu besar, mungkin bisa 6 meter kali 6 meter. Itu sangat kecil, dan banyak orang yang sudah ahli berenang pun tidak dapat menemukan si bocah ini. Dan akhir kata, sepuh yang sudah bertarung dengan Panglima Iblis ini datang, dan si sepuh yang sudah bertarung dengan Panglima Iblis ini, dia datang lalu hanya berkumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Secara tiba-tiba, si anak kecil yang tenggelam yang sudah dicarikan tidak ketemu-ketemu itu tiba-tiba muncul ke atas permukaan air. Lalu si anak kecil ini ditarik dengan keadaan tubuhnya yang sudah seperti cakaran, berdarah, seperti yang sudah dijadikan tumbal, dan darah segar pun terus keluar dari tubuhnya. Dan si anak kecil ini dimandikan lalu dipanggil keluarganya. Dan setelah dipanggil keluarganya pun terima karena sudah diceritakan oleh sepuh ini. Akhirnya si jenazah ini dibawa oleh orang tuanya dan dimakamkan. Dan sampai saat ini tempat itu sudah aman, dan tanah itu sekarang sudah dibeli pabrik dan dibangun pabrik. Dan sampai saat ini sih tidak ada yang terjadi atau memakan korban lagi. Oke, bagaimana ceritanya menurut kalian? Jadi makna yang bisa kita ambil dari cerita ini ialah
bahwa apapun dan sesulit apapun, kita jangan sampai meminta kepada selain Allah. Si makhluk iblis ini sampai akhir dunia ini atau kiamat akan selalu mengganggu cucu Nabi Adam sampai akhir zaman. Oke, cerita pun selesai. Gimana menurut kalian? Jika kalian senang, tonton video lainnya di beranda gua. Dan sebelum kita berpisah, jangan lupa klik tombol subscribe dan komennya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan ketika gua upload video baru. Gua Paul Ramadika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.